Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ruang lingkup dokumen hukum. Dengan saya Amelia Melani, NIM 2302623. Saya Fitri Firanti dengan NIM 2302620. Yang pertama yaitu bahan pustaka dengan bagian buku atau monograf. Bagiannya lagi buku hukum. Buku hukum adalah publikasi tertulis yang berisi teori, konsep, peraturan, serta analisis hukum yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam praktik. Buku ini dapat berupa buku akademik, buku praktis hukum, atau kumpulan peraturan jurisprudensi, di mana berfungsi sebagai referensi dan sumber informasi bagi para praktisi, akademisi, serta masyarakat yang mempelajari dan menerapkan hukum. Buku hukum memiliki peran penting dalam dokumentasi dan pengelolaan informasi hukum, terutama dalam menyediakan interpretasi, analisis, dan penerapan hukum dalam berbagai konteks. Contohnya yaitu hukum pidana internasional, di mana buku ini membahas mengenai hukum pidana internasional, termasuk kajian dan implementasinya di Indonesia. Hukum pidana internasional adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan internasional dan kejahatan dan hukum yang terkait dengannya. Buku ini juga membahas mengenai beberapa kasus kejahatan internasional yang terjadi di Indonesia, seperti kasus pelanggaran HAM Barat di Timur Timur dan kasus Tanjung Priok. Selanjutnya yang kedua itu buku bidang lain, mengacu pada buku-buku yang tidak secara langsung termasuk dalam kategori dokumen hukum, tetapi tetap memiliki relevansi dengan bidang hukum. Buku-buku ini bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berkontribusi terhadap pemahaman hukum seperti filsafat, sisiologi, psikologi, ekonomi, sejarah, dan lainnya. Buku ini melengkapi pengetahuan hukum formal yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Contoh buku ini yaitu Aspek Hukum, Ekonomi, dan Bisnis, di mana yang diedit oleh Siddhartha, Abdul Rashid, dan Ahmad Sufyan, membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan bisnis. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana hukum berperan dalam mengatur aktivitas ekonomi, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku bisnis. Pembahasan dimulai dari konsep dasar hukum ekonomi dan bisnis, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari regulasi dalam bidang ini. Selanjutnya ada buku rujukan. Buku rujukan hukum adalah buku yang berisi kumpulan informasi hukum yang bersifat akademis, praktis, atau teoritis yang digunakan untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan hukum. Buku ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, atau kompilasi dokumen hukum lainnya. Buku rujukan memiliki peran dalam memastikan keakuratan dan validitas informasi hukum yang digunakan dalam penelitian, analisis kasus, maupun pembuatan dokumen hukum. Contohnya yaitu asas-asas hukum pembuktian perdata, di mana buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum pembuktian perdata di Indonesia. Pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses peradilan perdata karena bertujuan untuk menentukan fakta yang benar dalam suatu perkara. Buku ini mengupas secara mendalam mengenai asas-asas hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia. Asas-asas ini menjadi landasan bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara perdata. Selanjutnya, Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Buku ini adalah kumpulan dengan dokumen hukum yang berisi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara atau bidang hukum tertentu. Buku ini biasanya digunakan sebagai referensi dalam studi hukum, administrasi negara, dan berbagai profesi yang berkaitan dengan regulasi. Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan merupakan dokumen penting dalam sistem hukum yang harus dikelola dengan metode yang tepat agar dapat digunakan secara efektif oleh berbagai pihak. Contoh buku ini yaitu Ketenagakerjaan, berisi kumpulan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Di dalamnya terdapat berbagai aturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, hak serta kewajiban tenaga kerja, perlindungan pekerja, sistem pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebijakan ketenagakerjaan lainnya. Selain itu, buku ini juga membahas Undang-Undang Republik Indonesia tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan, baik melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun penyelesaian di pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya yaitu ada jurisprudensi. Buku jurisprudensi merupakan dokumen hukum penting yang berisi kumpulan putusan pengadilan dan digunakan sebagai sumber hukum dalam praktik peradilan. Dalam pengelolaan dokumen hukum, buku ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan keterjangkauan, keteraturan, dan keberlanjutan dalam sistem hukum.
Buku jurisprudensi merupakan dokumen penting yang berisi kumpulan putusan pengadilan dan digunakan sebagai sumber hukum dalam praktik peradilan. Contohnya yaitu ada hukum acara perdata dan jurisprudensi, di mana buku hukum acara perdata jurisprudensi karya R. Sweper Mono, SH, membahas prinsip tahapan dan penerapan hukum acara perdata di Indonesia. Buku ini menjelaskan asas-asas peradilan, prosedur beracara, dari gugatan hingga putusan, serta peran jurisprudensi dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, dibahas juga alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase, serta mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa dalam praktisi hukum dalam memahami sistem peradilan perdata di Indonesia. Selanjutnya, laporan penelitian hukum adalah salah satu jenis dokumen hukum yang berisi hasil penelitian ilmiah di bidang hukum. Laporan ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum, baik normatif maupun empiris, dan bertujuan untuk memberikan analisis serta solusi terhadap permasalahan hukum tertentu. Dokumen akademik yang memuat hasil penelitian hukum secara sistematis dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan metodologi yang telah ditentukan. Contohnya yaitu metode penelitian hukum. Buku metode penelitian hukum membahas penelitian hukum sebagai suatu kegiatan terencana untuk mengungkapkan kebenaran hukum. Kegiatan ini dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Buku ini tidak hanya menjelaskan berbagai metode penelitian hukum, tapi juga membahas tahapan dan cara-cara menulis skripsi, tesis, serta disertasi. Selanjutnya, hasil seminar hukum adalah salah satu jenis dokumen hukum yang berisi kumpulan makalah, diskusi, dan kesimpulan dari suatu seminar hukum. Buku ini merupakan bagian dari ruang lingkup dokumen hukum karena berisi informasi yang relevan dengan perkembangan hukum, baik dari segi teori maupun praktik. Dari sudut pandang pengelolaan dokumen, buku ini harus diorganisir dengan baik, dikategorikan sesuai dengan topik hukumnya, dan dikelola agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan hukum. Contohnya yaitu ada kumpulan hasil seminar hukum nasional, di mana buku hasil seminar hukum nasional K1 sampai dengan 8 dan konveksi hukum nasional 2008 yang disusun oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arif SH ini merupakan kumpulan hasil seminar dan konvensi hukum nasional yang membahas berbagai aspek penting dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia. Isi buku ini berfokus pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional. Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai hasil seminar hukum nasional dari yang pertama hingga ke-8 serta hasil konvensi hukum nasional tahun 2008. Juga buku ini mengeksplorasi berbagai pemikiran, rekomendasi, serta perkembangan dalam dunia hukum yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Selanjutnya ada naskah akademis atau rancangan undang-undang dasar. Naskah akademis adalah dokumen yang berisi kajian ilmiah dan argumentasi konseptual terhadap suatu kebijakan hukum yang akan diusulkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dokumen ini dibuat berdasarkan hasil penelitian, kajian hukum, serta analisis empiris yang mendukung perumusan suatu regulasi baru atau revisi peraturan yang sudah ada. Naskah akademis merupakan bagian dari dokumen kebijakan hukum yang harus dikelola secara sistematis, baik dari segi penyusunan, dokumentasi, hingga pemanfaatannya dalam proses legislasi. Contohnya adalah naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Naskah ini membahas hukum dan urgensi penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui regulasi daerah yang menjamin hak atas pembelaan hukum. Dengan pendekatan kesetaraan hukum, rancangan peraturan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan dalam akses bantuan hukum antara kelompok mampu dan kurang mampu. Selanjutnya itu ada karya lepas, makalah atau kertas kerja di bidang hukum. Bukti karya lepas mengacu pada dokumen hukum yang ditulis secara mandiri oleh akademisi, penelitian, mahasiswa, atau praktisi hukum tanpa harus diterbitkan sebagai buku resmi. Bentuknya bisa berupa makalah, tulisan ilmiah singkat yang membahas suatu topik hukum secara analitis, kertas kerja dokumen yang lebih mendalam dan digunakan untuk presentasi dalam seminar, konferensi, atau diskusi akademik di bidang hukum. Contohnya yaitu ada makalah di mana makalah ini membahas perbuatan pidana dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya dengan menekan prinsip lex certa atau kepastian hukum dalam asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP. Tindak pidana di Indonesia umumnya dikodifikasi tetapi tidak selalu dijelaskan secara rinci. KUHP mengurai permusuhan delik dengan menjelaskan unsur perbuatan,
menambahkan kualifikasi delik atau hanya menyebut sifat delik tanpa uraian detail. Makalah ini menyoroti perlunya interpretasi lebih lanjut dalam perumusan tindak pidana demi kepastian hukum. Selanjutnya ada clipping bidang hukum. Adalah kumpulan dokumen, artikel, atau berita yang berkaitan dengan aspek hukum. Buku clipping ini berfungsi sebagai alat dokumentasi dan referensi untuk memahami perkembangan hukum, kasus-kasus hukum, regulasi terbaru, serta opini hukum dari berbagai sumber. Buku clipping ini biasanya dikumpulkan dalam bentuk cetak atau digital dengan sistem klasifikasi tertentu agar mudah diakses dan dipelajari. Contohnya yaitu clipping mengenai kuasa hukum siapkan saksi ahli. Artikel ini membahas kasus dugaan mengkorupsi sebesar 151 miliar di LPD Adat Anturan dengan Nyoman Artawirawan sebagai tersangka. Tim kuasa hukum tersangka yang dipimpin oleh Iwayan Sumardika menegaskan bahwa kliennya tidak melakukan tindak pidana korupsi, melainkan hanya mengalami kesalahan administratif. Mereka berpendapat bahwa dana yang dipermasalahkan merupakan simpanan masyarakat sejak tahun 1990 hingga 2022, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara yang masuk dalam ranah korupsi. Selanjutnya yaitu ada terbitan bersari, yaitu lembaran resmi, di mana A1 berita negara. Berita negara adalah publikasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintahan untuk mengumumkan berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan, dan dokumen hukum lainnya yang memiliki dampak hukum bagi masyarakat. Di Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia atau Forum PNRI dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Contohnya yaitu ada Berita Negara Republik Indonesia di mana membahas mengenai peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 mengatur perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2014 mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, serta penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi badan hukum serta mengawasi kepatuhan wajib pajak bagi perseroan di Indonesia. Yang kedua ada lembaran negara. Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI diterbitkan oleh pemerintahan pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham dan dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia atau Perum PNRI. Dokumen ini memuat berbagai peraturan hukum tingkat nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan lain yang memiliki dampak luas. Contoh lembaran negara Republik Indonesia itu membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 mengatur perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menciptakan kepastian hukum dan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, regulasi ini memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, serta menambahkan metode omnibus guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Yang ketiga adalah lembaran daerah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintahan untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lokal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Lembaran daerah ini berisi peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota, serta keputusan kepala daerah yang bersifat mengikat. Penerbitnya dilakukan oleh sekretariat daerah dengan tujuan memastikan masyarakat mengetahui dan menaati peraturan yang berlaku di wilayahnya. Contohnya yaitu ada mengenai lembaran daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 2010 mengatur tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Regulasi ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Peraturan ini mengatur mekanisme pelaporan dari kepala desa kepada bupati serta peran DPRD dalam pengawasan. Selanjutnya ada himpunan berseri. Himpunan berseri merujuk pada kumpulan dokumen hukum yang diterbitkan secara berkala dan berkelanjutan dengan format yang seragam. Dokumen ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau himpunan kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau badan hukum tertentu.
Himpunan berseri bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan hukum secara sistematis, memudahkan pencarian, serta memastikan aksesibilitas dan keteraturan informasi hukum. Contohnya, pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Buku ini membahas konsep eksekusi atau PTUN, tantangan yang dihadapi serta prosedur pelaksanaannya. Studi kasus dan analisis dalam buku ini menggambarkan hambatan struktural serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan aktivitas eksekusi. Di bagian akhir, buku ini menawarkan rekomendasi reformasi hukum guna memastikan kepatuhan terhadap putusan PTUN dan memperkuat sistem peradilan administrasi di Indonesia. Selanjutnya ada jurnal hukum. Jurnal hukum adalah publikasi ilmiah yang berisi artikel, hasil penelitian, serta analisis mendalam mengenai berbagai aspek hukum, termasuk teori, praktik, serta perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional. Jurnal ini biasanya diterbitkan oleh institusi akademik, lembaga penelitian, atau organisasi hukum, dan ditulis oleh akademisi, praktisi, serta penelitian di bidang hukum untuk memberikan wawasan dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum. Contohnya yaitu mengenai penataan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan Cita Hukum Pancasila, di mana jurnal ini membahas mengenai penataan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan Cita Hukum Pancasila. Banyaknya lembaga berwenang sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan sehingga diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pemanfaatan geopolitik maritim, pembentukan institusi sipil dan militer, serta penataan kebijakan maritim yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan revisi kebijakan multi-agensi single function menjadi single agensi multifunction, serta optimalisasi peran Bakamla sebagai pusat informasi keamanan maritim nasional. Selanjutnya ada majalah lain. Majalah lain dalam ruang lingkup hukum merujuk pada publikasi berkala yang memuat berbagai artikel, opini, wawancara, atau laporan mengenai isu-isu hukum, tapi tidak terbatas pada aspek akademik seperti jurnal hukum. Majalah ini dapat diterbitkan oleh institusi hukum, organisasi profesi, atau media massa dan seringkali membahas perkembangan hukum, kasus-kasus penting, serta analisis hukum dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Contohnya majalah Peradilan Agama, Hukum Perdata Internasional dalam Praktek di Peradilan Agama. Majalah Peradilan Agama edisi 18 Desember 2020 membahas hukum perdata internasional dalam praktek di peradilan agama. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan peran penting peradilan agama dalam ekosistem ekonomi syariah. Ketua Mahkamah Agung Dr. Andes, Dr. Haji Muhammad Syarifuddin membahas implementasi hukum perdata internasional dan peradilan agama. Sementara itu, Dirjen Badilak Dr. Haji Akonor mengungkapkan bahwa Badilak dan 51 pengadilan agama berhasil meraih predikat WBK atau WBBM, menandai keberhasilan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan peradilan. Selanjutnya yaitu ada surat kabar. Surat kabar dalam ruang lingkup hukum adalah media cetak atau digital yang diterbitkan secara berkala dan memuat informasi hukum seperti pengumuman peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kasus hukum, serta berita terkait kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara. Surat kabar ini berperan dalam menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat serta menjadi sumber dokumentasi resmi untuk berbagai keperluan hukum dan administratif. Contohnya yaitu surat kabar mengenai kasus kekerasan terhadap wartawan di jalan di tempat. Kasus kekerasan terhadap wartawan masih menjadi hal yang sangat luar biasa, terutama setelah Zudi, seorang jurnalis mengalami uh, kekerasan yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan dalam proses hukum dengan Polri yang belum menyerahkan berkas ke kejaksaan meskipun telah berlalu 4 bulan. Berdasarkan catatan LBH Pers, kekerasan terhadap wartawan kerap kali dilakukan oleh aparat keamanan di mana dari 47 kasus yang dilaporkan pada tahun sebelumnya, mayoritas melibatkan polisi, menunjukkan pola kekerasan sistematis terhadap jurnalis yang meliput isu-isu sensitif, sementara pelaku kekerasan seringkali tidak dihukum. Di sisi lain, kejahatan jalanan semakin mengkhawatirkan seperti kasus penjamretan di Pekanbaru yang berujung tragis dengan tewasnya korban setelah tasnya dirampas oleh pelaku bernama Aris Riyadi, 20 tahun, yang akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi setelah dilakukan penyelidikan intensif, menambahkan daftar panjang tindak kriminal yang menjadi perhatian publik. Selanjutnya ada brosur atau pamflet. Brosur atau pamflet adalah dokumen yang berisi singkat dan padat mengenai suatu peraturan, kebijakan, atau aspek hukum tertentu dengan tujuan memberikan edukasi, sosialisasi, atau pengetahuan kepada masyarakat atau pihak terkait.
Dokumen ini biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah, pengadilan, atau organisasi hukum untuk menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban hukum, prosedur peradilan, serta regulasi yang berlaku. Brosur dan pamflet hukum harus disusun dengan bahasa yang jelas, akurat, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Contohnya brosur bagian perdata pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri TAIS kelas 2. Berisi informasi mengenai perdata pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri TAIS kelas 2 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, transparan, serta terjangkau bagi masyarakat. Brosur ini mencakup berbagai jenis layanan kepaniteraan perdata, serta gugatan bantahan, perkara permohonan, gugatan sederhana, permohonan eksekusi, dan upaya hukum seperti banding, kasasi, serta menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap layanan, termasuk dokumen yang diperlukan seperti surat gugatan atau permohonan, KTP, dan surat kuasa jika diwakilkan. Selanjutnya itu ada bahan pustaka, bahan buku dalam ruang lingkup hukum. Bahan pustaka, bahan buku adalah segala bentuk dokumen atau referensi yang berisi hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian, analisis, dan pengambilan keputusan hukum. Bahan pustaka ini mencakup peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin hukum, buku hukum, jurnal ilmiah, makalah, serta putusan pengadilan. Bahan pustaka hukum berperan penting dalam mendukung proses legislasi praktik peradilan, serta pendidikan hukum dengan menyediakan dasar argumentasi yang kuat dan verifikasi berupa gambar atau foto merupakan dokumen visual yang dapat dilihat sebagai bukti hukum dalam perkara perdata maupun pidana. Foto dapat merekam kejadian objek atau individu yang relevan dalam suatu kasus hukum. Yang kedua ada rekaman CCTV atau closed circuit television, rekaman video, dan rekaman pengawasan yang sering digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan. CCTV dapat membantu dalam pembuktian suatu peristiwa hukum seperti tindak pidana atau sengketa perdata. Selanjutnya yaitu ada rekaman pita kaset, yaitu suatu media penyimpanan suara atau percakapan yang digunakan sebagai alat bukti rekaman suara dalam kasus hukum, misalnya dalam perkara pidana yang memerlukan bukti berupa percakapan atau perintah suara. Selanjutnya ada mikrofilm atau mikrofilm, bentuk miniaturisasi dokumen yang disimpan di media film atau plastik transparan. Dalam hukum, mikrofilm digunakan sebagai arsip dokumen hukum yang telah diubah ke dalam format mikro untuk keperluan penyimpanan jangka panjang dan pembuktian hukum. Selanjutnya yaitu ada rekaman disket komputer, di mana media menyimpan digital yang digunakan untuk menyimpan dokumen elektronik atau data hukum seperti kontrak, surat elektronik, atau putusan pengadilan yang dapat diajukan sebagai alat bukti elektronik di pengadilan. Yang kedua ada bahan peraturan perundang-undangan. Lembaran lepas yang dimaksud dengan bahan peraturan perundang-undangan di sini adalah lembaran lepas dalam pengelolaan dokumen informasi dan hukum yang diterbitkan secara mandiri, tidak dalam bentuk buku atau kompilasi resmi, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum. Dokumen ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, surat edaran, instrumen hukum internasional, dan kontrak hukum. Dalam pengelolaannya, lembaran lepas harus diklasifikasikan, diindeks, didigitalisasi, serta disimpan dengan baik agar dapat diakses dan digunakan secara efektif dalam berbagai kepentingan hukum dan administrasi. Ketiga ada putusan pengadilan dan jurisprudensi. Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari proses peradilan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai penyelesaian suatu perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku serta bersifat mengikat bagi para pihak yang berperkara. Sementara itu, jurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai rujukan dalam perkara serupa di kemudian hari. Dalam konteks pengelolaan dokumen informasi dan hukum, kedua dokumen ini memiliki nilai penting karena menjadi sumber hukum yang harus diarsipkan, dikategorikan, dan diakses dengan sistematis untuk keperluan penelitian hukum, advokasi, maupun pengambilan keputusan hukum di masa depan. Contohnya itu putusan pengadilan. Buku putusan pengadilan membahas konsep jenis dan proses putusan dalam sistem peradilan. Dijelaskan bagaimana hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum dan prinsip keadilan serta bagaimana putusan dieksekusi untuk memastikan kepastian hukum. Buku ini juga menyajikan studi kasus dan analisis putusan untuk memberikan wawasan lebih luas tentang peran putusan pengadilan dalam sistem hukum. Selanjutnya yaitu ada hukum perikatan dalam KUHP Perdata.
di mana buku berjudul Hukum Perikatan Perdata buku ketiga karya Prof. Dr. Manandarus Badrus Zaman membahas aspek hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, di mana buku ini mengulas jurisprudensi, doktrin, serta berbagai penjelasan mengenai perikatan dalam hukum perdata dengan pendekatan akademis dan praktis. Buku ini memungkinkan mengupas prinsip-prinsip dasar perikatan, sumber perikatan, serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, buku ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan akademisi yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum perikatan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.